Baik, perkenalkan nama saya Yonatan Setiagita dengan NIM 200512140009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian prosesor. Prosesor merupakan komponen yang ada di dalam CPU yang berguna untuk memproses data serta mengkontrol seluruh sistem pada komputer atau yang kita sebut juga sebagai otak komputer. Jadi prosesor tuh yang paling penting, itu bagian yang paling penting yang ada di dalam komputer, karena itu tugasnya ya sebagai otak komputer kayak otak kita aja. Untuk menjalankan sesuatu kita harus punya otak kan. Lalu prosesor Intel. Prosesor Intel merupakan uh, sebuah prosesor atau chip yang dibuat oleh Intel Corporation dan dikembangkan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core, ada i3, i5, i7, dan i9, serta Intel X Series. Yang pertama ada Intel Celeron. Intel Celeron digunakan untuk komputasi dasar atau browsing web. Komputasi yang dimaksud maksudnya kayak cuman penjumlahan, pengurangan, Excel. Browsing web ya cuman sekedar browsing web doang biasa. Lalu diperuntukkan untuk PC atau komputer kelas bawah karena harganya murah dan hemat listrik. Karena walaupun murah, tetapi tidak cocok untuk bermain game maupun editing. Ini adalah contoh dari Celeron, Intel Celeron. Ada Intel Celeron seri G, seri N, Intel Celeron seri J, Intel Celeron seri 1000, Intel Celeron seri 2000, Intel Celeron seri 3000, Intel Celeron seri 4000, Intel Celeron seri 5000, dan Intel Celeron seri 6000. Di mana dari atas ke bawah itu menunjukkan tingkat efisien yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Fitur-fitur yang ada di Intel Celeron. Yang pertama, terdapat 4 core dan 4 thread. Jadi di dalam prosesor ini memiliki 4 core dan 4 thread. Yang kedua, frekuensi dasarnya 2 GHz dan frekuensi burst-nya 2,6 GHz. Lalu, prosesor Celeron tidak mendukung teknologi boosting dan grafis prosesor berupa Intel Core generasi ke-10. Lalu untuk harganya sendiri bervariasi mulai dari sekitar Rp570.000. Yang kedua ada Intel Pentium. Intel Pentium dibedakan menjadi dua, yaitu Pentium Silver dan Pentium Gold. Nah, ini dibedakannya itu pada tahun 2017. Intel Pentium diperuntukkan untuk prosesor kelas bawah yang sedikit lebih mahal atau lebih tinggi sedikit dari Intel Celeron. Untuk Pentium Silver sendiri seperti ini gambarnya. Prosesor Pentium Silver ini bertujuan untuk perangkat berdaya rendah berbagi dengan arsitektur Atom dan Celeron. Untuk Pentium Gold begini gambarnya. Prosesor ini bertujuan untuk desktop pemula berbagi data arsitektur Coffee Lake dan Kaby Lake. Ini merupakan fitur-fitur yang ada di dalam Intel Pentium. Yang pertama, Intel Pentium mendukung OS Windows, Chrome, Linux. Yang kedua, Intel Pentium memiliki 2 core dan 2 thread. Yang ketiga, Intel Pentium tidak mendukung teknologi boosting. Yang keempat, Intel Pentium memiliki grafis prosesor berupa Intel UHD Graphics 630. Untuk harganya sendiri di pasaran sekarang mulai dari Rp930.000. Lalu ada Intel Core i3. Ini adalah gambarnya, ini boxnya, di mana Intel Core i3 ini dapat menjalankan multitasking yang tidak terlalu berat atau yang ringan-ringan aja, kayak misalnya buka beberapa tab sambil editing, kayak gitu. Tapi yang ringan-ringan aja. Yang kedua, prosesor ini ditunjukkan untuk pekerja kantor atau mid and level. Lalu fitur-fitur yang ada di Intel Core i3. Yang pertama, Intel Core i3 memiliki 2 core dan 4 thread.
Yang kedua, Intel Core i3 dapat mengintegrasikan virtualizing teknologi yang membuat prosesor ini dapat berjalan lebih cepat. Yang ketiga, Intel Core i3 memiliki teknologi boosting berupa Intel Turbo Boosting Technology 2.0. Yang keempat, Intel Core i3 memiliki graphics processor berupa Intel USD generasi ke-11. Selanjutnya ada Intel Core i5. Ini gambarnya. Intel Core i5 digunakan untuk aktivitas multitasking middle atau menengah. Dapat digunakan untuk bermain game maupun editing. Prosesor ini diperuntukkan untuk kelas menengah atau mid-end dan dibagi menjadi dua seri, yaitu seri dual core dan quad core. Fitur-fitur yang ada di Intel Core i5. Yang pertama, Intel Core i5 karena memiliki dual core dan dua seri, maksudnya dual core dan quad core. Di seri dual core memiliki teknologi hyper-threading, dan di seri quad core memiliki clock speed yang beragam, mendukung teknologi 4K dan video 360 derajat. Selain itu, Intel Core i5 memiliki teknologi boosting berupa Intel Turbo Boost Technology 2.0, di mana harga sendiri beragam mulai dari 1 juta sampai 5 juta di pasaran sekarang. Selanjutnya ada Intel Core i7. Intel Core i7 digunakan untuk aktivitas multitasking berat. Dapat digunakan untuk bermain game maupun editing video. Prosesor ini diperuntukkan untuk kelas menengah, maksudnya untuk pilihan ya, di menengah itu ada Core i5 dan Core i7. Dan sama juga di Core i7 ini dibagi menjadi dua seri, yaitu dual core dan quad core. Fitur yang ada di Intel Core i5. Yang pertama, di kedua seri ini mempunyai, maksudnya di kedua seri, yang di seri dual core maupun quad core memiliki kemampuan hyper-threading. Lalu, pada Intel Core i7 ini, pada seri i7 11700K, itu memiliki jumlah core 8 dengan thread 16, dengan frekuensi dasar 3,6 GHz dan frekuensi burst-nya 5 GHz. Dan Intel Core i7 ini mendukung teknologi Thunderbolt 3. Selain itu, Intel Core i7 ini memiliki teknologi boosting berupa Intel Turbo Boost Technology 2.0. Selanjutnya ada Intel Core i9. Prosesor ini lebih hemat daya jika dibandingkan prosesor-prosesor di atas seperti yang i7, i5, i3, ya. Terus biayanya relatif mahal karena termasuk kelas high-end. Jadi mulai dari Core i9 ke atas nanti tuh udah mulai high-end disebutnya, karena harganya udah lumayan mahal. Selain itu juga lumayan sulit didapatin. Selain itu, Intel Core i9 prosesornya mendukung quad channel dengan DDR4 dengan RAM maksimal 128GB. Dan Intel Core i9 ini dirancang untuk kebutuhan grafis, gaming, serta multitasking tingkat berat. Fitur yang ada di Intel Core i9. Yang pertama, Intel Core i9 memiliki core antara 10-18 dengan thread 20-36. Ini tergantung serinya. Yang kedua, Intel Core i9 memiliki teknologi hyper-threading. Selanjutnya, Intel Core i9 memiliki teknologi boosting berupa teknologi Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dengan harganya bervariasi mulai dari 7.100.000 sampai 7.500.000 di pasaran saat ini. Selanjutnya, yang terakhir ada Intel Core X Series. Prosesor ini diperuntukkan untuk pengguna PC high-end karena mampu menjalankan 36 tugas dalam satu waktu. Bisa disebut juga tingkat multitaskingnya sangat amat tinggi. Dengan begitu, prosesor ini merupakan prosesor yang paling efisien, tetapi juga merupakan prosesor yang paling mahal jika dibandingkan prosesor-prosesor sebelumnya. Fitur yang ada di
Intel Core X Series, yaitu yang pertama memiliki jumlah core antara 10-18 dengan thread 36, memiliki teknologi hyperthreading, dan teknologi bus berupa Intel Teknologi Bus Teknologi 2.0 dan Turbo Bus maksimal teknologi 3.0 dengan harganya mulai dari 8.100.000 sampai 25.500.000 di pasaran sekarang ini. Sekian, terima kasih presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.